نقرأ. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darbul awwali, metode yang pertama, haluhu hala man ya'malu bi hukmin, keadaannya seseorang yang mengamalkan sesuatu hukum. Ahdul islami, pada masa Islam, wa abdul imani, dan keyakinan iman, hingga rizaidin, tanpa ada tambahan. Wasani, dan yang kedua, haluhu hala man ya'malu bi hukmin, keadaannya seseorang yang mengamalkan sesuatu hukum, walabatul khawfi, mengalahkan rasa takut, warajai, awil mahabbati, dan harapan atau cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi kiram wa ummatihi jami'an alladzina yatamassakuna bi syari'atil Islam ila akhir zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna 'ilman ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Abna'i at-talaba wa banati at-talibat al-a'izzatu fillah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita mengenai al-ibr wal izat. Al-ibr wal izat, ya, nasihat atau pelajaran-pelajaran dan nasihat-nasihat yang pantas untuk dipetik di balik tahapan peristiwa sejarah yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW di dalam rangka mendakwakan agama Islam ini, risalah Islam ini yang Allah titipkan kepadanya melalui malaikat Jibril untuk dilanjutkan atau disampaikan kepada segenap umat manusia hingga akhir zaman, termasuk kita saat sekarang ini. Ya, di antara tahapan-tahapan yang telah kita sebutkan berikut dengan analisis hikmah yang dipetik. Maka yang terakhir ini ya kita bahas adalah ikhtila'uhu fi ghar Hira. Dan ini pun sudah beberapa pertemuan kita membahasnya sampai hari ini belum tuntas. Ya. Itu pun sesungguhnya yang dituliskan oleh maghrib kita di sini masih jauh lebih sedikit dari sekian banyak yang belum sempat dituliskan. Lalu yang kita sempat pahami dari apa yang dituliskan juga masih jauh lebih sedikit dari apa yang maghrib kita ini dimaksudkan. Begitu juga nanti mungkin yang saya sampaikan sebagai perpanjangan lisan dari maghrib kita di sini masih jauh lebih sedikit dari apa sesungguhnya yang semestinya disampaikan.
dan begitu seterusnya nanti yang kalian pahami boleh jadi juga jauh lebih sedikit daripada apa yang semestinya kalian mesti pahami. Begitu seterusnya. Jadi ilmu yang kita warisi dari guru-guru kita, kalau tidak dikembangkan, maka semakin diwarisi dan semakin diwariskan, semakin kerdil adanya. Ya. Oleh karena relatif yang kita pahami itu jauh lebih sedikit dari yang disampaikan oleh guru-guru kita. Nah, disinilah pentingnya untuk kita melakukan analisis ya, supaya yang sedikit itu bisa dimekarkan lewat pendekatan analisis, termasuk yang kita baca saat sekarang ini. Ya. Jadi kita lihat dulu sedikit sebelumnya. Di situ dikatakan ad-darbul awwalu, ya. Jadi ada nanti ad-darbul tsani. Haluhu hala man ya'mal bihukmi ahli al-islami wa aqdil imani min ghairi zaidin. Wasani, ini as-sani ini itulah ad-darbus tsani. Haluhu hala man ya'mal bihukmi galabah al-khawf wal raja wal muhabbah wal khawfu sawtu sa'iq ila akhir. Jadi ada dua model ya yang diperkenalkan oleh guru kita di sini ya, dari kaum muslimin. Ada yang memahami Islam atau syariat ini secara jernih, secara murni ya, seolah-olah ya tidak lagi ingin ditafsirkan lebih luas, dipahami apa adanya ya, dipahami apa adanya. Seperti Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dipraktekkan oleh sahabat, itulah Islam yang sesungguhnya. Ya. Jadi menurut versi mereka yang namanya agama, apa yang dibawa oleh Rasulullah dan apa yang dipraktekkan oleh sahabat, itulah Islam. Jadi penafsirannya Islam itu cukup sampai pada praktek sahabat. Ya, oleh karena yang dikenal sunnah itu hanya dua, sunnah Rasulullah dan sunnah sahabat Rasulullah. Ya, kelompok seperti ini, inilah yang cenderung untuk diposisikan sebagai aliran tekstual. Ya, tekstual. Jadi Al-Quran turun ditafsirkan oleh hadis. Hadis ini dipraktekkan oleh sahabat. Sahabat ini murid langsungnya Rasulullah. Nah, mereka lah yang paling paham agama ini, oleh karena diajar langsung oleh Rasulullah SAW bila fasil, tanpa ada perantara ya, tanpa ada perantara. Karena namanya sahabat itu adalah ya, semua yang semasa dengan Rasulullah, beriman kepadanya dan pernah berjumpa dengan Rasul. Soalnya semua manusia yang semasa dengan Rasulullah, pernah berjumpa dengan Rasulullah dan beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, itulah sahabat. Kalau perempuan sahabiah. Nah, jadi tiga rukunnya itu untuk dikatakan sahabat. Jadi pertama tadi semasa dengan Rasulullah. Jadi dia sudah hidup pada saat Rasulullah masih hidup. Yang kedua, pernah berjumpa dengan Rasulullah.
pernah berjumpa. Sekalipun semasa, kalau tidak pernah berjumpa, tidak dikatakan sahabat. Yang ketiga itu adalah beriman kepada Rasulullah. Jadi ada yang semasa dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, tapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Apa namanya itu? Apa namanya itu dalam hadis? Semasa dengan Rasul, beriman kepada Rasul, tapi tidak pernah berjumpa dengan Rasul sampai akhir hayatnya. Apa namanya itu? Hah? 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 Apa? Ya, muhdaramin. Ya. Siapa yang terkenal itu? Itu An-Najasyi. An-Najasyi itu Raja An-Najasyi, rajanya Ethiopia, Habasyah. Nama aslinya itu An-Najasyi, kalau tidak salah ingat Ashamah. Nah, itu namanya itu. An-Najasyi itu gelaran. Ya, seperti Fir'aun, yaitu gelaran itu. Bukan nama asli itu Fir'aun itu ya. Siapa nama aslinya Fir'aun? Ya, Fir'aunnya Nabi Musa. Nama aslinya itu siapa? Ya, karena Ramses, karena dua Ramses, ya, karena Ramses itu ada dua, maka ya, yang terbukti Ramses yang pernah memusuhi Nabi Musa alaihissalam, yang terjadi yang insidennya itu terjadi pada yang kematiannya terjadi pada insiden Laut Merah, yaitu Ramses II, Ramses As-Sani. Nah, semoga nanti kami yang ketika berangkat ke Mesir ya, bisa di Mesir itu ada satu museum madhab yang terletak di Tahriri ya, di jantung kota Mesir ya. Kalau tidak salah kemarin itu warnanya berwarna orange ya, gedungnya itu ya. Bisa nanti masuk di situ ya. Dua kali beli karcis tazkarah ya. Satu kali untuk masuk di museumnya, satu kali juga untuk masuk melihat muminya. Di situ masih ada ya, masih ada itu di sana dimesimkan ya, jasadnya Fir'aun laknatullahi alaih ya. Karena memang itu janji Allah di dalam Al-Quran, fal yauma nunajjika bibadalika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini aku selamatkan badanmu wahai Fir'aun agar menjadi nanti tanda-tanda ya, bukti sejarah ya, terhadap orang-orang yang datang di belakang hari ya, seperti kita ini. Dan kalau kalian berkunjung mau ketemu Fir'aun boleh ya, masih ada di sana. Ketika saya masuk dulu, saya jengkal itu mulai dari kakinya sampai di kepalanya, 7 jengkal saya jengkal dari kakinya sampai di kepalanya itu 7, kan di dalam kaca tidak disentuh ya, 7 jengkal saya itu. Jadi kalau 7 tidak sampai 2 meter tingginya. Wallahu a'lam, apakah karena mengecil itu barang atau bagaimana. Yang jelas ya seperti itu. Saya ingat sekali 7 jengkalan saya itu dari kaki sampai kepalanya. Jadi ini tadi nah, An-Najasyi itu ya, An-Najasyi itu ya,
beliau beriman kepada Rasulullah, tapi tidak sampai berjumpa dengan Rasulullah. Ya, tidak sampai berjumpa dengan Rasulullah dan tidak pernah video call dengan Rasulullah. Ya, tidak pernah video call dengan Rasulullah. Jadi, andai kata Rasulullah hadir pada masa kita sekarang ini, pasti itu lagi menjadi diskusi ulama. Apakah juga dianggap berjumpa kalau video call? Ya? Apakah juga dianggap berjumpa kalau virtual? Ya? Ya, ya, melaksanakan pengajian virtual Rasulullah di tanah suci, kita di Mangkoso. Ya, memang Indonesia pun tidak ada. Sahabat Rasulullah yang ada itu dari non Arab. Ya, yang pertama ya, orang Yahudi yang masuk Islam, bangsa Yahudi yang masuk Islam. Yang kedua itu orang Ethiopia, Habasyah, seperti anak Najasyi, Bilal bin Abi Rabah. Yang ketiga orang Persia, seperti Salman Al-Farisi. Ya, tidak ada Al-Indonesia, tidak ada. Apalagi Al-Bugisi, tidak ada ya. Ya. Itulah sahabat. Jadi kelompok yang pertama ini seolah-olah hanya melihat Islam dari tiga sudut ini. Ya, dari tiga sudut ini, ya. Nah, secara konsep itulah Al-Quran dan hadis, itulah Islam. Nah, secara praktik apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yang dipraktikkan oleh Rasulullah, itulah. Nah, secara interpretasi apa yang dipahami oleh sahabat, apa yang dipahami oleh sahabat Rasulullah, itulah Islam. Lebihnya itu tidak dianggap lagi. Jadi katanya agama ini jangan terlalu dimekarkan, nanti keorisinannya itu hilang, pudar. Ya, umat di belakang hari nanti dikhawatirkan mana Islam yang sesungguhnya diajarkan oleh Rasulullah, dipraktekkan oleh sahabat, mana Islam penafsiran, Islam kontekstualisasi. Ya, jadi jangan berhati-hati sekali untuk keluar dari manhaj ini. Jadi manhajnya itu Al-Quran hadis, prakteknya itu lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tafsirannya itu ya apa yang dipahami oleh sahabat, itulah Islam. Nah, ini versi kelompok yang pertama. Nah, di antaranya berpaham seperti ini adalah Ahlul Zahir. Nah, ada satu mazhab yang tekstual, itulah Ahlul Zahir, Al-Zahiriyah. Nah, makanya dikatakan Ahlul Zahir, dari namanya sudah terbaca karakternya bahwa mengutamakan pemaknaan teks, ya, tekstual. Ya, siapa pencetus mazhab ini? Siapa pendiri mazhab ini? Al-Zahiriyah. Kalau mazhab Al-Hanafiyah kan Imam Abu Hanifah bin Nu'man. Mazhab Al-Malikiyah ya Imam Malik bin Anas. Mazhab Asy-Syafi'iyah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau Al-Hanabilah atau Al-Hambaliyah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Zahiriyah siapa? Siapa? Ini. Nah, ini penting. Ini nah, ini yang kameramen. Daud Al-Zahiri. Kalau ini siapa namanya? Daud Ghafur. Orang tuanya barangkali Ghafur ya. Daud Abdul Ghafur. Ya, Daud Ghafur. Daud yang Maha Pengampun. Daud bin Abdul Ghafur.
Ya. Ada teman namanya siapa namanya? Namanya Muhammad Ishak Sulaiman, kalau tidak salah. Muhammad, ya, saya ketemu di Jakarta. Siapa namanya, Pak? Muhammad Ishak Sulaiman. Masya Allah, 3 nabi. 3 nabi, namanya itu 3 nabi. Muhammad Ishak Sulaiman. Nama mungkin saya perkirakan namanya dia Muhammad. Kemudian nama bapaknya itu Ishak, nama kakeknya itu Sulaiman. Muhammad Ishak Sulaiman. 3 nabi berkumpul dalam satu nama. Hebat itu ya. Nah, jadi ini Al-Zahiriyah yang didirikan oleh seorang ulama yang bernama Daud ya, Al-Zahiri ya. Lalu ya ada ulama besar di belakangnya itu yang namanya Ibnu Hazmi. Inilah menulis kitab Al-Muhalla, 8 jilid itu ada di maktabahnya Al-Muhalla. Itu kitab Al-Muhalla itu ya. Tapi kitab ini agak moderat, artinya bagus untuk kita jadikan rujukan ya. Bagus untuk kita jadikan rujukan, apalagi kajian-kajian komparasi bagus itu. Kajian-kajian perbandingan, karena yang paling banyak kita baca di sini fiqh Syafi'i. Ya, kalau mau melakukan kajian-kajian perbandingan, pengembangan wawasan bagus, termasuk ini Al-Muhalla ini bagus kajiannya. Ya. Sama dengan itu Al-Mughni Ibnu Qudamah bagus juga itu. Bahkan ada seorang ulama yang bernama Syekh siapa ini? Al-Aiz bin Abdissalam. Ya, ini Syekh Al-Aiz bin Abdissalam, beliau seorang mujtahid. Ya, beliau pernah dijumpai suatu hari menangis beliau membaca kitab, tiba-tiba menangis. Apa yang membuat beliau menangis? Beliau membaca kitab-kitab yang ditulis sejak abad ke-5 Hijriah sampai pada saat ketika itu beliau pada abad ke-7 kalau tidak salah, abad ke-7 Hijriah. Beliau mencoba membaca kitab-kitab fikih yang dikarang sejak abad ke-5 Hijriah. Menangis beliau. Ya. Melihat kitab-kitab Syafi'i, kitab-kitab Hanafi, kitab-kitab Maliki, kitab-kitab Hambali, beliau menangis. Ya. Kenapa menangis? Karena melihat semua kitab-kitab yang ditulis oleh ya ulama-ulama dari kalangan mazhabnya masing-masing sangat fanatik dengan mazhabnya. Ya. Mazhab Syafi'i ya seolah-olah yang betul hanya Syafi'i. Mazhab Hanafi seolah-olah yang betul hanya Hanafi. Maliki, Hambali, demikian juga. Semua ulama menulis kitab dan fanatik dengan mazhabnya. Sepertinya kebenaran itu hanya ada pada mazhabnya, tidak lagi ya. Jadi ini Syekh Al-Aiz bin Abdissalam ini menangis. Yang beliau risaukan nanti umat di belakang hari kalau membaca kitab-kitab ini semua, mereka akan fanatik. Kalau mereka semua fanatik dengan mazhabnya, apa yang terjadi? Pasti ukhuwah Islam ini retak. Ukhuwah Islam ini retak. Musuhnya nanti orang Islam bukan non-muslim, tapi saudaranya sendiri. Nah, rupanya itu yang terjadi sekarang ini. Ya. Firqah-firqah banyak, ya. Persoalan-persoalan khilafiyah itu terlalu dibesar-besarkan. Sampai-sampai toleransi itu bisa pudar. Ya.
yang kunut menyalahkan yang tidak kunut menyalahkan yang kunut. Nah, nah inilah pentingnya kita pelajari itu al-fiqhul muqari, dan alhamdulillah di pengajian kita ini, itulah yang dibawakan oleh Syekh itu, ya, yang sebelumnya dibawakan oleh Andre Guru Tasiruddin. Nah, sekarang ini Syekh yang ajarkan. Ya, hanya saja kemarin saya mengadu kepada saya, katanya, banyak yang tidak paham katanya. Banyak yang tidak paham katanya. Ya, beliau minta untuk dibantu, diterjemah. Ya, diterjemah oleh karena beliau merasa tidak semua paham yang beliau sampaikan. Tidak semua ya Mas Santri paham yang beliau sampaikan. Jadi ini tadi Syekh Al-Is bin Abdus Salam, ya, beliau menangis karena melihat ulama-ulama yang menulis kitab itu semua pada fanatik dengan mazhabnya, sehingga beliau sangat mengkhawatirkan umat di belakang hari nanti yang membaca kitab-kitab itu semua, ya, mereka juga bisa fanatik seperti ya, buku yang dia baca. Nah, sehingga keretakan ukhuwah Islam itu sangat dimungkinkan terjadi, dan ternyata betul hari ini itu yang terjadi. Lalu beliau berpesan, ada dua kitab yang paling bagus dijadikan rujukan. Nah, beliau membaca kitab itu ternyata agak moderat. Betul kitab itu bermazhab tapi moderat, ya, tidak terlalu fanatik. Beliau merekomendasikan dua kitab itu. Nah, yang pertama itulah tadi Al-Muhalla Ibnu Hazm. Yang kedua itulah Al-Mughni Ibnu Qudamah. Nah, beliau merekomendasikan dua kitab ini. Ya, dan kedua-duanya kitab itu ya sudah banyak kita miliki. Ya, di maktabahnya Ma'had di bawah itu banyak. Bukan banyak tapi ada, ya. Ada. Kalau Al-Mughni berapa itu? 18 jilid, ya. Ya. Kalau tidak salah, ya. Berapa jilid? 11. Jangan dulu. Kalau Al-Muhalla 8 jilid, ya. Kalau Al-Mughni itu 13 jilid. Berapa kali, ya? Sekitar itu, ya. Nah, lumayan itu kalau bisa dibaca semua, ya, dikhatamkan itu. Nah, jadi ini kita kembali, ini tadi karakternya ulama yang pertama, ya, ulama yang pertama, dan rupa-rupanya aliran tekstual ini mulai lagi berkembang. Aliran tekstual ini mulai lagi berkembang. Jadi jangan diherankan kalau ya, ketika kita berbicara maulid banyak yang tidak terima, ya. Apalagi Barasanji banyak yang tidak terima. Kenapa? Pintas cara berpikirnya. Adakah hal itu dilakukan oleh sahabat dulu? Pernahkah sahabat ini bermaulid? Pernahkah baca Barasanji? Nah, andai kata katanya itu bagus, maka pastilah mereka lebih dahulu mencontohkan daripada kita. Andai kata itu baik, andai kata hal itu bagus, merayakan maulid, Isra Mi'raj, nuzulul Quran, ya, andai kata-katanya itu bagus, maka pasti para sahabat ini lebih dahulu melakukannya daripada kita semua. Tapi kenapa mereka tidak melakukannya? Itu artinya apa? Ya, tidak ada faedahnya. Nah, ini menurut versi mereka. Nah, itu Ad-Darbus Tsani, ini sudah kita baca. Ya, muncul ya versi yang kedua, ya, yang berupaya untuk melebarkan pemaknaannya ini, ya, Islam. Jadi Islam itu tidak hanya
betul sumbernya Islam dari Rasulullah, Al-Quran dan hadis inilah sumber primernya Islam ini. Nah, kemudian apa yang dipahami oleh Rasulullah, apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah, apa yang dipahami oleh sahabat, betul secara orisinil ini Islam. Tapi Islam itu perlu dikontekstualisasi. Nah, perlu dikontekstualisasi. Kenapa? Ini ada hal-hal yang terjadi pada masa Rasul, nah itu tidak terjadi lagi pada saat sekarang ini. Nah, demikian sebaliknya, banyak sekali hal yang sudah hadir di abad modern ini, sementara dulu pada masa Rasul itu belum ada. Belum ada. Contoh, ya, yang baru tadi kita sebutkan itu video call. Ada video call pada masa Nabi. Ada video call pada masa Nabi. Ya. Itu diantaranya. Ya. Nah, dulu yang dikatakan majelis itu hanya satu, majelis offline saja. Ya, majelis offline seperti ini. Nah, sekarang setelah manusia mengakses itu dunia maya, ternyata dunia maya ini jauh lebih luas daripada dunia nyata. Dunia maya itu jauh lebih luas daripada dunia nyata. Ya. Subhanallah. Ya. Setelah manusia memasuki dunia maya ini luar biasa. Ya. Jadi alamnya kita ini sudah dua ini. Alam nyata dengan alam maya. Pada masa Nabi itu, ya, pada masa Nabi sebelum teknologi ini maju, alamnya hanya satu, alam syahadah saja. Ya, ini saja dunia nyata ini, dunia konkret. Nah, ternyata ya dunia konkret, alam syahadah dengan alam gaib itu ada antaranya itu. itulah dunia maya itu. Jadi dunia maya itu perbatasan antara alam gaib dengan alam nyata. Ya. Jadi itu dunia maya, belum alam gaib itu. Karena ketika kita masuk di dunia maya belum berjumpa dengan malaikat. Malaikat belum bisa kita akses ketika masuk di dunia maya. Sementara malaikat itu di alam gaib. Saya tidak tahu nanti di belakang hari mungkin masih ada alam yang lain. Selain alam nyata ini dengan dunia maya ini. Mungkin masih ada dunia yang lain. Ya? Mungkin. Cuma kita tidak tahu sampai ke usia kita di situ. Ya, subhanallah. Jadi ternyata ini dunia ini banyak. Dulu orang hanya mengenal dunia satu. Nah, di abad modern ini sudah diakses lagi dunia maya. Ya, mungkin lagi ada dunia yang lain lagi nanti. Ya. Sebenarnya dunia maya pun itu kalau mau dipisah-pisah lagi, banyak lagi dunia-dunia di situ sekat-sekatnya. Nah, mulai dulu dari telepon, ya itu sudah satu itu. Ya, mungkin satu benua itu. Masuk lagi itu SMS, benua yang lain. Nah, masuk lagi WA, benua yang lain. Masuk lagi Facebook, benua yang lain. Masuk lagi Instagram, benua yang lain. Ini banyaknya benuanya itu. Kalau dunia nyata ini berapa saja benuanya ini? Berapa benua itu? Ada 7 kan? Berapa? Benua Asia, benua Eropa, benua Amerika, benua Afrika, benua Australia, benua Antartika, 6 ya. Masih ada yang lain? Nah, ini. Jadi subhanallah. Nah, itu pertanda bahwa ya, Islam ini mesti dikontekstualisasi. Oleh karena ya, ketika hanya dipahami secara tekstual, maka ada saja nanti di belakang hari itu, ada saja nanti di belakang hari itu yang tidak lagi seolah-olah
Ya, seolah-olah ya, rumusan hukum di dalam Islam itu ya, tidak lagi menjangkau peradaban manusia di belakang hari nanti. Ya, seperti kalau kita bertanya, bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya apa? Bagaimana hukumnya mengikuti pengajian virtual? Bagaimana hukumnya akad nikah lewat apa? Akad nikah lewat media online, ya. Bagaimana hukumnya itu? Ya. Mau bertanya kepada Al-Quran secara teks tidak dapat, hadis secara teks tidak dapat, ya, sunnah sahabat secara teks pasti tidak dapat, karena belum ada barang itu pada masanya mereka. Nah, sekarang ini umat pasti bertanya, bagaimana hukumnya itu? Ya. Contoh yang terdekat kemarin, bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya tawaf, ya? Tawaf di atas Ka'bah itu dengan menggunakan helikopter. Bagaimana hukumnya itu? Wukuf di Padang Arafah itu di atas pesawat. Hukumnya bagaimana? Ya. Dan mengambil mikat itu ya di atas pesawat. Bagaimana hukumnya itu? Mau mencari dalam Al-Quran, mencari dalam hadis. Pernah Nabi naik helikopter melewati alam-alam baru. Labbaik Allahumma umratan. Pernah. Nah, ini sudah dipraktekkan oleh umat di akhir zaman. Nah, tentu bertanya bagaimana hukumnya itu. Nah, jadi kalau Islam ini tidak dikontekstualisasikan, maka banyak nanti persoalan-persoalan yang muncul di belakang hari yang tidak bisa dipahami oleh umat, kabur. Nah, seolah-olah Islam ini agama yang hanya cocok pada masa Nabi dan sahabat. Kalau tidak menerima kontekstualisasi, nah, maka lahirlah yang kedua ini. Ini. Jadi insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi analisis yang kedua ini. Ya, seperti apa caranya ulama kita untuk menangkal kejanggalan dan keganjilan yang akan muncul di belakang hari nanti. Fenomena yang akan dihadapi oleh umat ini mesti dari sekarang ini akan dirumuskan trik-trik untuk memahaminya. Jangan juga sampai liar umat di belakang hari nanti memahami Islam. Jangan, mesti ada kaidah-kaidahnya. Ya, penafsiran yes, tapi harus ada kaidahnya. Ada kaidah tafsir, ya, yang telah diletakkan oleh ulama-ulama muktabar. Ya, ada panduannya. Berpikir tidak boleh liar, harus dituntun oleh kaidah. Ya. Insyaallah nanti pengajian berikut kita sambung lagi. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Rabbana zidna ilman nafi'an wa rizqna fahman sabita. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب وبالله التوفيق والدعوة والإرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة الإشراق جامعة رحمكم الله.